Cara Islami mencintai diri sendiri. Bismillah, kita coba bahas. Ternyata kita harus menjaga diri dan tidak boleh menyakiti diri sendiri. Dan Islam mengajarkan bagaimana cara mengajarkan mencintai diri sendiri. Yang pertama, yaitu kita harus mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berupa bagaimana mata bisa melihat, lisan bisa berbicara, dan seluruh anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, maka harus disyukuri dengan cara ibadah kepada Allah. Maka ini cara mencintai diri kita sendiri. Dan tentu setiap kita memiliki permasalahan, maka ketika permasalahan itu datang, maka tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyakiti dirinya, dan tidak boleh menjadikan membebani overthinking, apalagi mungkin dalam pikirannya yang terlalu berlebihan, sehingga karena kita banyak pikiran, karena kita banyak beban yang mungkin harus diselesaikan, sehingga ada yang menyakiti dirinya sendiri. Maka itu tidak boleh, maka solusinya adalah dengan cara bersyukur. Lalu yang kedua yaitu bertawakal ketika menghadapi permasalahan. Tawakal adalah bagaimana kita mampu berserah diri dan tentu tanpa meninggalkan daripada ikhtiar. Maka itu salah satu bentuk bagaimana mencintai diri kita dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan tentu dengan seperti itu langkah kaki kita akan semakin ringan dan sehingga tidak terlalu membebani diri dalam ikhtiar mungkin yang mungkin boleh jadi menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu selain perlu istirahat daripada badannya, maka jiwa pun perlu diistirahatkan. Maka dengan mencintai diri sendiri yaitu dengan banyak zikir, banyak baca Al-Quran, maka itu jiwanya akan tenang dan dirinya semakin bagaimana bisa berdamai. Dan itu ketika diri bisa berdamai adalah salah satu bentuk bagaimana mengistirahatkan diri dari capeknya yang mungkin pikiran, dari stresnya permasalahan, maka perlu bagaimana diri ini untuk bisa ditenangkan, dan salah satunya adalah dengan baca Quran, dengan memperkuat iman. Lalu yang keempat, yaitu dengan menyayangi dirinya adalah jangan sampai dirinya terjerumus dengan dosa dan maksiat. Jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan, untuk berbuat dosa, untuk mencuri, untuk korupsi. Maka itu seakan-akan hakikatnya dia tidak sayang terhadap dirinya. Tapi kalau kita sayang terhadap diri kita, maka jangan lakukan maksiat, maka jauhi maksiat, dan bagaimana bertobat daripada dosa. Maka itu salah satu bentuk mencintai dirinya. Lalu yang kelima adalah melepaskan dendam dan perasaan buruk yang ada dalam hatinya. Jadi mungkin barangkali ada hal yang tidak enak, ada hal mungkin yang pernah dihina, ada hal yang pernah disakiti, ada hal yang pernah dizolimi, mungkin dihianati, maka mungkin ada perasaan sakit, mungkin ada perasaan bagaimana terluka hatinya, bahkan dendam. Maka kalau kita sayang, maka kita lepaskan dendam itu, maka kita maafkan bagaimana kesalahan orang lain itu. Bukan berarti kita setuju dengan perlakuannya, tapi itu menyayangi diri kita supaya bagaimana hati kita bisa sembuh dan supaya bisa terlepas dari namanya dendam. Urusan perlakuan orang, maka Allah yang akan membalasnya. Lalu yang kelima, yaitu perbanyak amal soleh dan bergabung dengan lingkungan yang kondusif, orang-orang yang soleh. Nah, ini akan melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang buruk, sehingga teman, saudara, atau lingkungan yang kondusif ini akan menjaga kita dari perbuatan yang jelek, dan itu pun salah satu mencintai dan menyayangi diri kita, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lalu yang berikutnya yaitu bersabar dan ikhlas dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dengan sabar dan ikhlas, insya Allah bagaimana kita akan semakin lapang dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah tentu dengan menyayangi diri kita, dengan mencari ilmu, dengan terus
bagaimana menghilangkan kebodohan dalam diri kita, dan termasuk dalam bagaimana mungkin lingkungan kita, teman-teman kita, sehingga kita menjadi orang yang paham, menyayangi diri kita, sehingga sesuai dengan jalurnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali banyak seputar mencintai diri sendiri, dan jikalau ada sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.